Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kiai Ahmad Dahlan ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam di tanah air. Saya mencatat beberapa poin apa saja yang telah dilakukan oleh beliau dalam gerakan tajdid. Yang pertama itu adalah Kiai Ahmad Dahlan melakukan perubahan arah kiblat. Ketika beliau berada di Yogyakarta dan melihat Masjid Agung atau Masjid Keraton yang waktu itu garis soft sholatnya lurus, ternyata kemudian menurut perhitungan Kiai Ahmad Dahlan kurang tepat karena beliau menguasai astronomi dan geografi, maka kemudian dibuat garis yang miring sekian derajat agar lebih tepat arahnya ke Ka'bah. Sementara kalau dibuat tetap lurus itu malah menghadap ke Afrika. Walaupun sepele kelihatannya, hanya sebuah garis, tetapi itu menuai respon dari kalangan penghulu dan ulama konservatif yang sudah biasa menjadi imam dan ketib ya, ketib itu khotib di Masjid Keraton tadi, sehingga menimbulkan sebuah kontroversi. Namun ternyata Kiai Ahmad Dahlan mampu menjelaskan alasan kenapa kiblatnya itu dibuat miring. Apalagi kalau kita ketahui bahwa beliau itu alumni dari Mekah yang pernah studi Islam di Mekah, melewati jalur laut ya dengan kapal sehingga dia tahu persis arahnya itu sedikit miring. Sehingga kiblatnya itu sampai sekarang kita lihat di Masjid Keraton miring. Kemudian pembaharuan yang kedua itu adalah berdirinya yang waktu itu disebut dengan Penolong Kesejahteraan Umat atau disingkat PKU, di mana sampai sekarang kalau kita berkunjung ke Yogyakarta itu ada di Kauman namanya PKU ya, berupa rumah sakit dan apa itu untuk penolong kesehatan dari umat. Sejarah berdirinya itu adalah ketika beliau Kiai Ahmad Dahlan mengisi pengajian ba'da subuh di Masjid Keraton, jamaahnya itu mendengarkan dengan seksama apa yang diberikan wejangan oleh beliau tentang ajaran Islam. Suatu ketika topiknya itu adalah surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat ini diuraikan oleh beliau dengan tafsirnya bahwa orang-orang yang celaka itu adalah yang melaksanakan sholat tetapi lalai dan tidak mengabaikan atau mempedulikan nasib orang fakir dan miskin dan orang-orang yang memiliki kebutuhan, di mana pada waktu itu di sekeliling daerah Yogyakarta masih banyak dijumpai orang-orang fakir miskin.
Ternyata pada hari kedua, di waktu yang lain, pengajian beliau itu mengangkat tema yang sama, dengan ayat yang sama dijelaskan mengulang sebelumnya. Sampai pada pertemuan ketiga pun, pengajian berikutnya, ternyata temanya sama, ayatnya sama, penjelasannya sama. Sehingga salah seorang jamaah pengajian yang ikut pada waktu itu merasa bahwa sang kiai itu lupa bahwa kemarin sudah disampaikan, sekarang kok disampaikan lagi. Karena sudah 3 kali, kemudian setelah selesai pengajian, salah seorang jamaahnya itu bertanya kepada Pak Kiai, yaitu Ahmad Dahlan tadi, Pak Kiai, bukankah materi ini sudah disampaikan berturut-turut? Ini adalah ketiga kalinya. Apa jawaban dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau mengatakan kalau memang sudah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya, apakah kalian sudah mengamalkannya? Ternyata jamaah tidak mampu menjawab pertanyaan. Lantas disambung oleh beliau, kalau kalian belum melaksanakan apa yang saya sampaikan, maka hari ini jangan pulang ke rumah dulu sebelum kita mengetahui data berapa orang yang fakir, yang miskin, yang sakit di sekitar masjid kita ini. Jangan cuma belajar ngaji tapi tidak peduli sekitarnya. Maka disepakati sang kiai dengan rombongan jamaah tadi keliling dari rumah ke rumah, masuk mendata berapa jumlah orang yang miskin, yang fakir, dan yang sakit. Dari situlah cikal bakal munculnya lembaga penolong kesejahteraan umat yang sekarang namanya menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah PKU di depan itu ya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau di Kauman ya, sampai sekarang masih ada. Selanjutnya pembaharuan yang ketiga itu adalah berdirinya madrasah. Dan madrasah yang beliau dirikan itu menggunakan sistem klasikal. Ada meja, bangku, papan tulis, berkelas, berjenjang, pakai kitab. Oleh karena itu termasuk pendidikan modern, meniru Belanda yang melakukan sekolah di kalangan masyarakat Belanda. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikabarkan sempat direkrut untuk mengajar di sekolah Belanda tadi. Dan ini menyalahi kebiasaan di kalangan umat Islam sebelumnya, di mana pendidikan itu tradisional, tidak ada meja, bangku, papan tulis. Bahkan dalam film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjudul Sang Pencerah, itu disebutkan seorang kiai mengkritik Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai orang yang mendukung Belanda atau antek Belanda, dan dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu. Kalau sekolahnya pakai meja, bangku, papan tulis seperti sekolah Belanda, berarti termasuk pendukung Belanda. Padahal waktu itu gerakan anti Belanda itu sangat meluas, apalagi beriringan dengan gelombang pan-islamisme yang berkembang di Timur Tengah, masuk juga ke tanah air. Namun kemudian sang kiai yang mengkritik tadi dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak Kiai, Anda datang ke tempat saya ini naik apa? Jawabnya naik kereta. Keretanya itu buatan siapa? Ternyata juga made in Belanda ya, atau buatan asing. Itu berarti kita tidak sepenuhnya lepas
tergantung pada diri sendiri, melainkan ada sarana yang kita tidak bisa meninggalkan bantuan dari luar. Sehingga madrasahnya yaitu mu'alimin berjalan walaupun waktu itu santrinya atau muridnya belum banyak. Tapi ternyata sampai sekarang madrasah mu'alimin itu masih berkembang, bahkan menjadi madrasah unggulan mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Karena kurikulumnya itu perpaduan antara agama dengan umum. Selanjutnya pembaharuan beliau yang keempat itu adalah berdirinya Ormas Muhammadiyah. Yang ini berbeda dengan sebelumnya karena ada struktur organisasi, kemudian ADART dan program serta kegiatan yang sangat rinci dan jelas. Semula Ormas Muhammadiyah ini dia bergerak di bidang dakwah dan sosial, tetapi kemudian sekarang menjadi berkembang menjadi gerakan pendidikan karena banyaknya madrasah, sekolah, perguruan tinggi yang dibangun oleh Muhammadiyah. Bahkan ada yang mengatakan seandainya Muhammadiyah itu tutup 1 hari saja, maka berapa ilmu yang tidak diajarkan. Terjadi kebodohan massal. Kalau rumah sakit Muhammadiyah tutup 1 hari saja, berapa orang yang sakit parah menjadi meninggal, atau orang sakit menjadi parah. Ini karena besarnya kontribusi Muhammadiyah. Ya, bukan, ini memang seperti itu ya analisisnya. Dalam hal ini sebagai ilmuwan ya kita akademisi itu meninjaunya dari sisi objektivitas. Kemudian berikutnya yang gerakan kelima adalah anti TBC. TBC itu singkatan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian gerakan Muhammadiyah itu tidak tradisional seperti NU. Karena dia tidak menghendaki adanya tambahan-tambahan dalam ajaran agama serta ritual-ritual yang itu ada unsur-unsur budaya lokal. Ya seperti sholawatan, yasinan, tahlilan, itu kan tidak mau di lingkungan Muhammadiyah ya. Karena gerakannya itu menghindari adanya khurafat dan bid'ah, anti bid'ah ya. Dan sekarang ini juga banyak gerakan salaf yang anti bid'ah dan kadangkala itu dinisbatkan juga kepada Muhammadiyah. Nah, lepas dari penilaian benar salah, saya tidak masuk ke wilayah judgement untuk benar dan salah, maka anti TBC ini merupakan salah satu gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Kemudian yang keenam itu adalah Muhammadiyah berciri khas tidak berpihak atau berafiliasi kepada madhab tertentu. Namun demikian dalam prakteknya Muhammadiyah itu sangat menghormati Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak pernah mengatakan sesat pada madhab-madhab yang berkembang. Nah, ini berbeda dengan NU ya, nanti akan saya jelaskan. Kalau NU itu dengan komitmen yang sangat eksplisit menyebut berafiliasi kepada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Kemudian berikutnya yang ke-7 itu gerakan Muhammadiyah dinilai sebagai reformis atau modernis karena pola berpikirnya dan berbasis kepada urban. Kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah seorang pedagang. Waktu itu adalah batik ya yang sangat diminati dan keliling ke berbagai kota
Dengan cara seperti itu sekaligus beliau mampu membuat jaringan networking antara umat Islam di berbagai daerah yang itu berakibat kepada mudahnya organisasi Muhammadiyah terjalin dari satu daerah ke daerah lain, membentuk pusat dan cabang-cabang sampai sekarang pengikutnya menjadi banyak sekali. Terus ada satu lagi yang ke-7, ini menurut pendapatnya Alwi Shihab dalam disertasi beliau dari Temple University. Dia katakan bahwa Muhammadiyah itu melakukan gerakan membendung arus kristenisasi di tanah air. Ini pendapatnya Alwi Shihab ya, dalam bukunya yang sudah terbit berasal dari disertasi beliau. Muhammadiyah berperan dalam upaya membendung arus kristenisasi di tanah air. Ya, semuanya kita mengakui umat Islam itu juga berdakwah ya untuk menyebarluaskan agama Islam. Semakin sukses dakwah kita itu tentu akan semakin berperan di dalam membendung arus kristenisasi. Itulah beberapa kontribusi sekaligus tajdid pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pengaruhnya terhadap Muhammadiyah bisa kita amati sampai saat ini.